Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di mata kuliah pengauditan 1 yang akan membahas manajemen letter and client representative letter yang dibuat oleh kelompok 2 dan diampu oleh Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Baiklah kawan-kawan, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Yang pertama Atika Mengsariozu, yang kedua Ella Febrianti, dan yang ketiga Mayang Anizar. Di dalam materi ke-11 ini, kita akan membahas 6 indikator, yaitunya yang pertama pengertian manajemen letter, yang kedua manajemen letter yang baik, yang ketiga manfaat manajemen letter, yang keempat pengertian client representative letter, yang kelima kegunaan dan isi client representative letter, dan yang terakhir adalah contoh manajemen letter dan client representative letter. Yuk kawan-kawan, kita dengarkan pembahasan per indikatornya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen letter. Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik ditujukan kepada manajemen perusahaan atau audite yang isinya memberitahukan kelemahan pengendali internal yang ditemukan selama dilaksanakannya pemeriksaan disertai dengan saran perbaikan. Manajemen letter ditujukan kepada top manajemen atau pejabat yang lebih tinggi dari petugas yang bagiannya dikomentari. Manajemen letter juga membantu membatasi tanggung jawab akuntan publik seandainya di kemudian hari kelemahan pengendalian internal mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Alasan auditor untuk membuat manajemen letter yaitu 1. Untuk mendorong hubungan yang lebih baik antara kantor akuntan publik dan manajemen. Yang kedua yaitu untuk menawarkan jasa pelayanan perpajakan dan manajemen yang dapat disediakan kantor akuntan publik atau KAP. Selanjutnya yang B, manajemen letter yang baik. Ada beberapa cara untuk membuat manajemen letter yang baik. Yang pertama, manajemen letter harus tepat waktu, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian intern. Jika manajemen letter terlambat diberikan, kemungkinan besar kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern sudah mengakibatkan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang merugikan perusahaan. B. Manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. C. Komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise. Untuk itu, sebelumnya konsep manajemen letter harus didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan dan bagian yang berkaitan dan dimintakan komentar dari manajemen. Selanjutnya, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan pos-pos neraca dan laba rugi atau menurut hal-hal yang paling penting yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen yang perlu penanganan secepat mungkin. Selanjutnya, saran-saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu pengembangan usaha perusahaan. Dan yang terakhir, pada bagian akhir manajemen letter, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan mereka selama akuntan publik melaksanakan pemeriksaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang C. Manfaat manajemen letter. Yang pertama itu bagi klien. Bagi klien, manfaatnya yang A. Mengetahui kelemahan pengendalian internal perusahaannya. Yang B. Melakukan tindakan perbaikan terhadap untuk mengatasi kelemahan tersebut. Yang kedua itu bagi KAP. Bagi KAP, manfaatnya yaitu yang A. Nama KAP bertambah baik. Yang B. Keberlanjutan dan penyebar luasan jasa yang diberikan. Yang ketiga itu bagi staf KAP.
atau anggota tim pemeriksa. Manfaatnya yaitu yang A. menambah kesejahteraan, yang B. memperluas pemahaman berbagai pengendalian internal perusahaan, yang C. memahami pembuatan manajemen letter yang baik. Yang D. pengertian CRL. CRL adalah surat yang dibuat oleh klien dan ditunjukkan kepada CAP yang berisi pernyataan mengenai beberapa hal yang penting, seperti manajemen harus bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi. Dalam suatu general audit atau financial audit pemeriksaan umum, akuntan publik pada akhir pemeriksaannya harus mengeluarkan laporan akuntan publik yang terdiri dari pendapat auditor atau auditor's opinion mengenai kewajaran laporan keuangan klien dan laporan keuangan yang telah diaudit, yang merupakan tanggung jawab manajemen atau klien. Namun demikian, sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan atau client representation letter, dan klien harus memberikannya. Tanggal surat pernyataan langganan harus sama dengan tanggal selesainya pemeriksaan laporan atau audit file work dan tanggal laporan akuntan publik. Tanggal tersebut menunjukkan sebagai batas waktu mana auditor harus menjelaskan hal-hal atau kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Surat pernyataan langganan harus ditandatangani pejabat perusahaan klien yang berwenang, biasanya direktur keuangan dan akuntansi atau direktur utama, dan dicetak di atas kop surat klien walaupun konsep surat tersebut disiapkan oleh kantor akuntan publik. Selanjutnya kita akan membahas indikator kelima, yaitu kegunaan dan isi client representative letter. Surat pernyataan langganan adalah surat yang dibuat oleh klien ditujukan kepada kantor akuntan publik yang berisi pernyataan mengenai beberapa hal yang penting, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahwa manajemen menyadari merekalah yang bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, bahwa semua data catatan dalam laporan akuntansi, notulen rapat direksi dan pemegang saham, serta informasi-informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit, seluruhnya sudah diperlihatkan kepada akuntan publik dan tidak ada yang disembunyikan. Yang ketiga, penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan, misalnya piutang yang disajikan di neraca semuanya bisa tertagih atau sudah dibuatkan penyisian yang cukup untuk piutang yang diragukan bisa tertagih. Aktiva tetap yang tercantum di neraca semuanya merupakan milik perusahaan dan dicatat berdasarkan harga perolehannya. Yang ketiga selanjutnya yaitu hutang yang tercantum di neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan dan tidak ada hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dicantumkan di neraca. Isi yang keempat yaitu menyatakan ada atau tidaknya aset perusahaan yang dijadikan jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Jika ada aset yang dijadikan jaminan, harus dijelaskan aset apa saja yang dijaminkan dan dijaminkan kepada siapa. Yang kelima yaitu menyatakan ada atau tidaknya liabilitas bersyarat atau contingent liability per tanggal laporan posisi keuangan neraca. Jika ada, harus dijelaskan dalam bentuk apa. Yang ke-6 yaitu menyatakan ada atau tidaknya transaksi hubungan istimewa atau related party transaction dengan perusahaan induk atau holding company atau perusahaan afiliasi. Dan yang terakhir yaitu menyatakan ada atau tidaknya kejadian penting sesudah tanggal neraca mempunyai pengaruh yang penting atau material terhadap kewajaran laporan keuangan. Sedangkan manfaat dari client representative letter yaitu manfaat CLR bagi kantor akuntan publik sangat besar sekali. Misalnya, jika ternyata kalian tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan atau ada bukti-bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan, sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan, lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan,
Dalam hal ini, akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan sehingga tidak bisa disalahkan. Jika akuntan publik tidak memiliki surat pernyataan langganan itu, maka ia bisa disalahkan di pengadilan dan harus membayar ganti rugi atau dicabut izin praktiknya oleh Menteri Keuangan jika terbukti lalai dalam melakukan pemeriksaan sehingga merugikan pihak lain. Dan indikator yang terakhir yaitu contoh management letter dan client representation letter. Teman-teman bisa melihat contoh tersebut. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan semoga materi yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.